Ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Selasa siang. Driver kecewa lantaran 8 tahun beroperasi di Jember, namun tarif tidak ada perubahan, bahkan cenderung merugikan. Mereka mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Jember untuk menyampaikan aspirasinya pada Bupati Muhammad Fawaid. Namun karena Bupati masih berada di luar kota, para driver ditemui oleh Wakil Bupati Joko Susanto bersama Kepala OPD terkait. Aplikator yang beroperasi 8 tahun di Jember sejak 2016 tidak bisa memberi kesejahteraan lantaran tidak ada perubahan tarif meski sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga bahan bakar minyak. Bahkan yang terjadi saat ini justru potongan oleh aplikator mencapai 30 hingga 40%, yang merugikan pengemudi di tengah banyaknya bermunculan aplikator baru yang membuat pendapatan harian pengemudi menurun. Dengan adanya tuntutan pengemudi ojek online ini, pemerintah akan segera membentuk tim kecil selain juga mewajibkan aplikator yang beroperasi di Jember harus memiliki kantor perwakilan. Meski tidak ada di tempat, Bupati Jember Muhammad Fawaid menemui perwakilan ojol melalui kanal Zoom. Bupati pun berjanji akan mengakomodir seluruh aspirasi dari ratusan driver tersebut. Maaf, saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa apalagi dari kawan-kawan saudara kami ojek online. Tentu saya memberikan atensi bagaimana kiranya ojek online kawan-kawan ini bisa sesuai dengan harapan kawan-kawan, walaupun pasti tuntutan itu kan sama kayak kita berdoa, ada yang langsung dikabulkan, ada yang disampaikan secara bertahap. Karena kalau saya orang santri, orang berdoa itu kami selalu diajarkan pasti dikabulkan, tapi ada yang dikabulkan cepat, ada yang agak lambat, ada yang memang jangka panjang. Untuk kawan-kawan ojek online yang sudah menyampaikan secara damai, secara teduh, sehingga ikut serta menjaga kondusivitas Kabupaten Jember. Karena kalau Jember ini tidak kondusif, wisatawan tidak akan datang ke Jember, investor tidak akan datang ke Jember, yang rugi ya kita semuanya masyarakat Jember. Nah, kemudian terkait tuntutan-tuntutan tadi disampaikan, sama apa yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, bahwa ada yang memang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Tentu kami akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan hari ini kepada pemerintah pusat. Bahkan mungkin nanti kami juga akan silaturahmi juga dengan Kementerian Perhubungan. Dan kalau untuk yang support ke Jakarta, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kita support tinggal tanggal pemberangkatannya kapan, Mas Didi, begitu ya Mas Didi ya? Amin, amin. Siap, terima kasih Gus. Sebetulnya saya pernah menyampaikan janji-janji politik kepada kawan-kawan ojek online. Di antaranya adalah kami pastikan bahwa kawan-kawan ojek online juga mendapatkan fasilitas kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan hari ini bukan cuma kawan-kawan ojek online, tapi seluruh warga Jember di dalam bingkai universal health coverage prioritas, UHC prioritas atau BPJS cut off, seluruh warga Jember hari ini termasuk kawan-kawan ojek online sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan. Aspirasinya secara damai dan kondisi. Dan salam tadi dari Bupati kita ada panjenengan semua dan beliau juga menyampaikan terima kasih kalian sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib, dan aspirasi juga sudah ditanggapi oleh Bupati kita tadi. Intinya apa yang menjadi aspirasi akan ditindaklanjuti dengan baik, kan begitu. Dan tadi dalam diskusi di dalam juga sudah ada hal-hal yang bisa kita rumuskan bersama tadi. Yang pertama kita akan bentuk tim kecil untuk diskusi menindaklanjuti aspirasi
panjenengan semua. Yang pertama, aplikator atau investor yang masuk ke Jember mesti harus buka kantor di Jember. Aplikator nggak terus jualan jaket. Benar. Mesti harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan transportasi oleh masyarakat dan tersedianya teman-teman driver. Ini diperlukan, ini sangat penting pemikiran ini, karena jangan sampai teman-teman driver ini sehari cuma narik satu, ini kan nggak ada yang bisa dibawa pulang. Selain berharap penyesuaian tarif dan adanya regulasi yang berpihak pada pengemudi, Ojol Jember ini juga meminta pemberdayaan pada pemerintah daerah dengan memberikan pelatihan bagi keluarganya sehingga bisa membantu menopang ekonomi dalam rumah tangga. Atas kondisi yang berlaku saat ini, bahwa teman-teman driver ini memang sudah berjalan hampir 7 tahun, hampir 2016 kita ada di Jember. Sampai dengan sekarang teman-teman ini tertindas secara aplikasi. Jadi tarif-tarif yang sudah ditetapkan itu sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali. Padahal inflasi, terus kemudian BBM itu sudah ada kenaikan berapa kali. Tapi sampai dengan saat ini tarifnya masih tetap. Jadi itu yang memberatkan teman-teman untuk bekerja di transportasi online. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan kajian sama teman-teman di jaringan kita nasional, hampir seluruh Indonesia. Kita bikin kajian, ada 4 tuntutan yang saat ini kita layangkan. Yang pertama soal tarif R2. Tarif roda 2 ini yaitu yang kita sebutkan tadi masih belum ada penyesuaian. Memang di customer ada kenaikan, tapi itu kenaikan masuknya ke aplikator, bukan ke driver. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan.